Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fristi Zati Istiani. Alamat, Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Surojoyo, Madura. Di sini saya akan membawakan podcast tentang permasalahan banjir di daerah Bojonegoro. Kita ketahui bahwa bencana banjir sudah tidak asing di telinga kita, karena kita tahu bahwa banjir sudah terjadi di mana-mana, mulai dari kota besar hingga ke kota kecil seperti Bojonegoro. Banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia setiap tahunnya, khususnya di musim penghujan. Utama banjir adalah ketidakmampuan sungai untuk menampung debit hujan yang terjadi. Bojonegoro merupakan daerah yang cukup unik. Ketika musim kemarau, daerah tersebut kekeringan, namun selalu banjir saat musim penghujan. Banjir bisa terjadi karena beberapa faktor yang berbeda. Pertama, hujan. Hujan yang turun dengan lebat bisa menjadi penyebab terjadinya banjir. Saat hujan drainase tidak bisa menampung air atau tidak ada lahan yang mampu menyerap air. Karena itu, hujan lebat dalam waktu singkat sudah bisa membuat suatu wilayah mengalami kebanjiran. Kedua, sungai meluap. Selain hujan, kondisi sungai yang meluap juga bisa menjadi penyebab banjir. Saat air di bagian hulu lebih banyak daripada biasanya, air akan mengalir ke hilir dengan cepat hingga masuk ke daratan. 3. Bendungan meluap. Tanggul dibangun di sisi sungai untuk mencegah luapan air sungai masuk ke daratan. Namun, lama-kelamaan bendungan bisa rusak dan air meluap ke daratan hingga terjadi banjir. 4. Penyumbatan saluran air. Selain itu, banjir juga bisa terjadi karena adanya sumbatan pada drainase atau saluran air. Sumbatan ini menyebabkan air meluap dan muncullah banjir. Seperti berbagai bencana lainnya, bencana banjir juga memberikan banyak kerugian pada manusia. Yang pertama, ekonomi. Banjir yang terjadi bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan, jalan, jembatan, lahan pertanian, hingga kendaraan. Selain itu, ada biaya mahal yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pertolongan dan penanggulangan bencana ini. 2. Lingkungan. Selain menyebabkan kerugian material, bencana banjir juga merusak kondisi alam. Saat banjir terjadi, bahan kimia yang ada di bangunan atau kendaraan jadi tersebar ke lingkungan sekitar. 3. Manusia dan hewan. Kerugian lain dari banjir adalah adanya korban jiwa manusia dan hewan. Hewan-hewan ternak dan peliharaan juga ikut terdampak dari bencana ini. Selain itu, penyakit yang muncul juga menjadi kerugian yang dialami manusia dan hewan. Bencana banjir ini banyak terjadi saat musim penghujan dan tidak selalu terjadi di tempat dengan jangkauan luas. Dalam satu kota, belum tentu seluruh kota terendam banjir, tapi bisa hanya beberapa lokasi saja. Durasi banjir terjadi pun tidak selalu bisa teratasi dengan cepat, karena bergantung pada kondisi cuaca. Tantangan terkait banjir yang harus diatasi diantaranya adalah adanya potensi banjir berdasarkan perkiraan cuaca hujan yang tinggi dan pasang air laut, sampah yang ada di sekitar sungai, area jalan yang tidak berjalan dengan sempurna, dan lain sebagainya. Saat banjir terjadi, pastinya banyak tempat yang kotor dan menjadi sarang bagi kuman dan bakteri. Infeksi kulit yang terjadi karena paparan langsung dengan air banjir yang kotor. Diare yang disebabkan karena sumber air bersih yang tercemar bakteri atau virus. Leptospirosis atau kencing tikus yang disebabkan oleh bakteri yang berasal dari urina binatang. Demam berdarah dengue atau DBD selama banjir, karena ada banyak air yang bisa menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Biasanya banjir terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober, tergantung cuaca. Dampak positif dari banjir diantaranya adalah 1.
melatih kreativitas dengan adanya banjir. Dengan adanya banjir, kita malah jadi memiliki ide untuk membangun rumah dengan fondasi yang lebih tinggi. Kita jadi memiliki ide untuk keliling kota dengan speedboat. Dengan adanya banjir, kita jadi memiliki ide untuk mengubah gerobak menjadi alat transportasi yang nyentrik. 2. Menjadi ajang sosialisasi yang baik atau membuat manusia peduli pada sesama ketika banjir. Ketika banjir, banyak sekolah yang mengizinkan muridnya untuk libur sekolah. Beberapa kantor pun mengizinkan karyawannya untuk cuti kerja. Hal semacam ini dapat membuat kita lebih banyak bersosial dengan orang-orang di sekitar kita. Belum lagi, selesai banjir nanti, kita akan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Ini juga menjadi salah satu ajang sosialisasi yang baik. 3. Mengingatkan kita untuk mencintai alam. Banjir juga bisa menjadi salah satu alarm untuk mengingatkan kita agar tidak merusak lingkungan dengan cara menebang pohon atau membuang sampah sembarangan. Perlu, karena menjaga lingkungan itu untuk kebaikan bersama agar tidak terjadi banjir. Solusi untuk menjaga lingkungan agar tidak banjir diantaranya: 1. Membuat saluran air dengan baik. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Rajin membersihkan saluran air. 4. Menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah. 5. Melestarikan hutan dan tidak menebang hutan sembarangan. 6. Membuat sumur resapan dan menggunakan paving stone untuk jalan.